Wah, gua udah lama tidak duduk di kursi ini, tidak mereview apapun, ya kan? Dan saatnya gua kembali untuk mereview produk-produk yang menarik-menarik tentunya. Dan kita mulai di bulan ini dengan satu buah produk yang sudah rilis bulan lalu. Ya, sebulan lalu harusnya, ya kan? Dan ini bukan produk kaleng-kaleng, harganya murah, fiturnya mantap, desainnya cakep juga. So, langsung ini dia, Poco M6. Sebelum lebih jauh ya, kalian pasti yang tech enthusiast sudah tahu lah, Poco M6 ya terutama, dan Redmi 13 ini punya barang yang mirip, dari spek itu sama. Terus apa yang membedakan, ya kan? Kalau kita lihat di market gitu. Yang pasti sebelum kita mulai, gue pengen kasih tahu kalian dulu kalau di Poco M6 ini dia punya desain yang lebih menarik lah kalau menurut gue, ini pribadi. Tapi kalau kalian lebih suka yang one tone, satu warna aja, itu kalian bisa pilih ke Redmi 13. Ataupun kalau kalian yang sukanya lebih ke two tone kayak gue nih, gue bakal prefer kalian ke Poco karena dia punya dua warna yang kayak gradasi gitu. Terus sisanya sih sama aja, kayaknya paling IP rating ya. IP rating di Redmi 13 itu ada IP rating, sedangkan di Poco M6 ini belum ada IP rating sama sekali. Sisanya sama dan mantep banget. Apa aja mantepnya? Kita mulai dari belakangnya dulu ya. Dia kan punya dua gradasi warna yang dilapisi kaca. Jadi ini kelihatan sangat premium, elegan, dan ya mahal lah, ala 3 jutaan gitu. Terus di bagian layarnya ini dia udah IPS dengan ukuran 6,79 inch yang refresh rate-nya ada di 90 Hz. Jadi kalau kalian mau scroll itu sangat mulus, namun sayangnya gua tes di beberapa hal itu tidak berjalan di 90 Hz. Contohnya ada di gaming experience, gua nggak bisa dapat di 90 Hz-nya, nggak dapat, cuma mentok di 60. Dan kalau nyobain di sosial media kayak YouTube dan lain-lain, gue juga ngeliat dia nggak di 90. Jadi fungsi 90 ini apa sih sebenarnya? Bezelnya juga ini nggak terlalu tebal, masih cukup tebal, tapi kalau dilihat-lihat sama Mi 10T gue yang di angka 6 jutaan itu di tahun lalu maksud gue, itu gak beda jauh. Jadi dia nggak terlalu tebal bisa dibilang, tapi cukup tebal buat eranya sekarang. Oke? Kita bergeser dikit soal layar, yang tidak jauh-jauh soal layar, yaitu soal iklan yang ada di seri Redmi dan Poco. Apakah mengganggu? Menurut gua dia muncul kalau ada namanya Mi Video itu, sisanya udah nggak ada lagi. Iklan Mi Video ini yang cukup mengganggu dan sebenarnya bisa dihapus ya. Ada cara-cara, trik-trik untuk menghapus itu. Dan kalau kalian buka file manager mungkin ya, kalau kalian buka ya, itu bakal nemu iklan ya. Dua hal itu gue rasa itu iklan yang paling mengganggu. Udah, sisanya aman sih menurut gue. Lanjut soal mesin, dia ini di angka 1,7, dia pakai Helio G91 Ultra. Ada kata Ultra di sini, itu kenapa ya? Nah, karena dia sudah dimodif sama si Xiaomi-nya di bagian kameranya. Ya, kameranya ini di 108, yang aslinya tuh kayaknya cuma di berapa tuh? Gue ada taruh di sini. Nanti kita bahas soal kameranya. Tapi soal dalam mesinnya ini, kita tes AnTuTu dengan hasil poinnya itu di 286.810 poin, yang so far ini angka bisa ngegambarin kalau kalian tuh cukup oke buat sosial media di HP itu. Tapi so far buat di tes game ini tentu aman banget. Kita juga tes di beberapa game-game yang cukup banyak dimainkan ya. Seperti pertama Mobile Legends ya. Mobile Legends ini kita tes, dia itu bisa main di grafik medium, ini teamfight-nya mulus ya. Tapi kalau kalian mau cek performa tertingginya, dia itu bisa ada di high dengan frame rate high. Dan untuk medium tentu bisa di frame rate high juga. Dan lanjut kita ke HOK. HOK ini kalian bisa maksimum di grafik ultra, tapi gue tidak merekomendasiin pakai grafik ultra. Karena ya ada drop FPS sedikit pada saat teamfight juga tentu. Dan kalian bisa tes di medium aja dengan frame rate yang di high juga. Terus di game yang paling mengasyikkan ya kan, itu ada Free Fire. Free Fire ini dia bisa kebuka sampai ultra dan FPS-nya ini di high. Lancar di awal, tapi pada saat gue lari-larian ke bagian yang kayak kosong gitu, terus ada beberapa barang-barang drop gitu, itu
agak drop bisa sampai ke 20 fps nih. Jadi gue sarankan kalau kalian mau main FF ya, bisa di grafik yang diturunin, jangan mentok di ultra, oke? Itu sisanya playable, pasti banget playable. Terus di game PUBG juga kita tes ya. Di PUBG ini kita bisa dapat settingan tertinggi di HD dengan frame rate high, tapi tentu kalau kalian mau punya pengalaman bermain yang lebih enak, kalian bisa langsung ambil di smooth dengan frame rate di ultra. Nah, ngomongin PUBG pasti nggak lepas sama gyronya. Gyronya di sini dia masih yang elektrik gitu, yang buatan, bukan sensor dalam dari HP ini. Jadi ya buat pengalaman bermain sih bukan yang real banget buat si gyronya, tapi ketika hal ini ada ya, jadi udah cukup oke aja buat main casual, oke? Terus ngomongin game ini, kita harus bahas baterainya, apakah dia bisa lama-lama main game gitu ya. Nah, baterainya ini dibekali dengan 5050 mAh yang kita tes dengan sambil main game ya, beberapa game. Terus juga kita ada record gitu pakai kamera dan ngesen makanan yang otomatis si GPS ini nyala. Itu dia bisa makan waktu di 1 harian ya, tapi nggak sampai full 1 hari, itu udah habis baterainya. Dan di esokan harinya gue juga ngetes yang lebih ringan lagi. Itu cuma untuk kamera-kameraan doang, kayak nge-record video di outdoor dan juga indoor ya. Terus bikin IG story dan juga WhatsAppan, itu dia masih kuat, bisa sampai 2 hari malah dengan metode seperti itu. Jadi ini tergantung cara pakai kalian. Tapi tenang, kalau kalian merasa pemakaian kalian bakal boros yang kayak di opsi pertama itu, yang gua gaming gitu, pengecas yang dibawa ini, yang dalam paket penjualannya ini, kepala charge sama kabelnya itu udah support 33 watt yang 15% sampai 50% itu cuma butuh di 30 menit. Dan untuk fullnya itu cuma butuh 56 sampai 57 menit aja. Kalau kalian bisa nunggu lebih lama lebih baik sih. Dan dengan kecepatan seperti itu menurut gue ini cukup oke dengan harga yang dibawakan sih. Lanjut soal sensornya, tadi kita telah sedikit udah nyenggol-nyenggol dah. Kita bahas lebih rincinya untuk sensornya. Di sini kita juga udah dapat sensor NFC yang kalian bisa pakai buat naik transport umum atau top up gitu. Jadi kalian sudah aman ya buat hidup di kota besar kalau kalian butuh top up NFC gitu. Terus kalian juga untuk soal keamanan, kita sudah dapat fingerprint di bagian tombol power dan juga face unlock buat di kameranya. Ngomongin kamera nih ya, kita sekaligus langsung bahas apakah sekeren itu 108 megapikselnya. Kita kasih beberapa skenario seperti ini. Nah, begini perekaman dari Poco M6 yang gua shoot di Bundaran HI ya, mana Bundaran HI. Nah, bagaimana menurut kalian hasil suaranya? Dan di sini ada suara angin gitu. Jadi ya ada suara motor juga, ada suara jalan juga, jadi ya. So, menurut gue kalau kalian mengesampingkan soal saudaranya Redmi 13 yang punya IP rating itu, HP ini juara banget. Karena di 1,7 jutaan ini kalian bisa dapat, bisa dibilang sensornya cukup lengkap, bisa nge-game dan bisa sosmedan sampai mata kalian lepas ya. Ya, berlebihan ya, memang berlebihan sih. Terus kalian juga bisa ngecas dengan cepat juga. Jadi ini HP yang sudah cukup aman di entry level berarti ya. Ya mungkin ini cocok lah buat kalian yang ya, butuh HP aja gitu. Mungkin budgetnya juga tipis ya. Ini cocok banget. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Kalau suka subscribe channel ini, kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Apakah video ini kecepatan gue ngomongnya? Kalian juga bisa drop komen di bawah. Segitu dulu. Gue Mike pamit undur diri. Bye bye.